jadi masalah ayeuna keur diomongkeun ku kabeh dewan teh gitu. Nah KDM jadi kieu di zamanan akhir wae aya, di zamanan Emil wae aya ngabantuan pasantren teh, tapi nah di zamanan ayeuna KDM bet eueuh bet leungit. Nah gara-gara KDM mengatasnamakan ayeuna kebudayaan terus bermusuhan jeung agama, nah kitu atawa kumaha? Izinkan saya memohon waktu sedikit yang sebenarnya ini setelah saya sampaikan kepada seluruh para pembantu Pak Gubernur. Tapi saya sepribadi merasa khawatir apa yang disampaikan pada rapat itu tidak sampai atau tidak sampai secara utuh. Maulana Yusuf Erwinsyah, teman-teman tentu telah mengetahui bahwa dia adalah seorang anggota DPRD Jawa Barat yang sering mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Baik sebetulnya tujuan yang dilakukan oleh Bapak Maulana Yusuf Erwinsyah ini, akan tetapi mengapa ya selalu mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi, bahkan pun ketika kebijakan itu terkesan benar dan banyak yang mendukung. Ternyata track record atau rekam jejak dari Bapak Maulana Yusuf Erwinsyah ini terhadap Kang Deddy Mulyadi banyak sekali. Salah satunya adalah ketika Kang Deddy Mulyadi mengalokasikan dana hibah yang semula untuk pesantren dan juga sekolah swasta itu direalokasikan untuk bagaimana pembangunan di Jawa Barat. Dan itu dikritik juga oleh Bapak Maulana Yusuf dan menuai banyak komentar dari warga Jawa Barat. Yang dalam hal ini akan saya tampilkan videonya teman-teman. Jadi iya ya, SIPD Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Pemerintah ngebantu masyarakat anu sakitu loba nasi Jawa Barat itu kan harus tertata, harus terdata. Dibuatlah SIPD sebagai gerbang permintaan masyarakat ke pemerintah. Biar apa? Biar tercatat, biar detail. Oh iya teh masyarakat nu menta teh bener butuh. Oh iya masyarakat nu menta teh bener aya, teu bohong, dimasukinlah ke dalam sistem yang disebut dengan SIPD. Bedanya apa SIPD tahun lalu dengan tahun sekarang? Bedanya SIPD tahun ini dirasa poin-poinnya itu terbatas. Dari sejumlah masyarakat Jawa Barat yang banyak kebutuhan, itu bedanya SIPD sekarang terbatas. Dulu ada pintu A, B, C, D, kira-kira gitu permintaan nanti. Tah ayeuna masih panto eta teh terbatas di 18 panto permohonan yang bisa dijawab oleh pemerintah, itu cuman 19, itu yang jadi masalah gitu. Dulu masalah satu pintunya itu adalah hibah ke pesantren, bantuan-bantuan ke pesantren melalui biro kesra. Tah sekarang mah itu teh enggak ada, itu yang jadi masalah. Jadi jika KDM beberapa menit yang lalu menjelaskan di dalam videonya bahwa ada orang ngalain alat pemuas, teu bisa memuaskan KB, teu bisa. Da KB oge jelema ngalain alat pemuas lain. Tapi santeuna ari pemerintah mah kudu adil. Kan kajeun kene saeutik ewang daripada ayeuna nu hiji dibere loba tapi nu hijina deui eueuh pisan. Kan gitu. Eta menjadi masalah ayeuna keur diomongkeun ku kabeh dewan teh gitu. Nah KDM jadi kieu di zamanan akhir wae aya, di zamanan Emil wae aya ngabantuan pasantren teh, tapi nah di zamanan ayeuna KDM bet eueuh bet leungit. Nah gara-gara KDM mengatasnamakan ayeuna kebudayaan terus bermusuhan jeung agama, nah kitu atawa kumaha? Nah ayeuna karena KDM teh ayeuna pernah aya nu nganyerihatekeun, pernah aya nu ngamusuhan ka KDM teh kiai, santri atawa habib atawa kumaha. Padahal pan teu pantes ayeuna KDM nyerihate ku salah sahiji santri, salah sahiji kiai, tapi nutup ngagorengkeun ka sakabeh pasantren sehingga teu meunang perhatian ku pemerintah. Eta salahna. Ini si Maulana Ucup dari fraksi PKB pengen kelihatan cerdas, pengen kelihatan kritis, ya kan, mengkritisi KDM, ya kan, tentang acara binokasi itu. Tapi yang justru terlihat itu bukan kecerdasannya, bukan juga kritisnya, tapi malah kelihatan begonya doang, begitu loh. Jadi ya akhirnya kan netizen juga menganggap ya udah itu dia mewakili sebagian kecil orang-orang yang benci KDM ataupun orang-orang yang disunat dana hibahnya. Kesimpulannya tuh malah ke sana, begitu loh. Nah, si Ucup bilang acaranya
makanya KDM itu disebut pesta. Nah ini nih salah satu bentuk kebodohan begitu. Dia tuh nggak paham yang namanya strategi marketing. Dia bilang ketika Jawa Barat sedang di bawah garis kemiskinan, ya disebutin lah semua kesusahan-kesusahan, tapi di sisi lain pesta. Pesta dari mana coba ini? Namanya juga orang blow on ya, nganggap itu pesta. Coba kita lihat dari sudut pandang strategi marketing, itu tuh bukan pesta gitu loh. Itu dia tuh sedang iklan, sedang marketing, sedang melakukan strategi marketing. Biayanya kalau disebutkan tadi sama si Ucup tuh 2,5 miliar, itu tuh murah gitu loh. Bayangkan itu berapa hari di lokasi itu menelan dana 2 sekian miliar kan, 2,5 miliar. Lah kalau kamu mau mempromosikan Jawa Barat, apalagi mempromosikan budaya, value budaya Jawa Barat, itu kalau kamu masang iklan di TV, bayarnya 30 detik. Per 30 detik itu 3,4 miliar. Makanya di sini tuh Ucup nggak paham strategi marketing gitu loh. Coba bandingkan 2,5 miliar yang acaranya berapa belas hari gitu dengan 30 detik per 30 detik 3,4 miliar. Justru itu tuh murah. Apalagi KDM-nya itu sendiri itu sebagai artisnya, sebagai selebritisnya. Kalau lu bayar iklan ke TVRI 30 detik di prime time ya kan 3,4 miliar, lu masih harus bayar artis ya kan, masih harus bayar artis tuh. Nah ini artisnya gratis KDM. Emang yang bikin lautan manusia membludak itu apa sih? Sosok KDM-nya. Bukan cuma tampilan budaya Sundanya, tapi juga sosok KDM-nya. Ini kan harusnya diuntungkan gitu loh. Kalau orang yang paham strategi marketing, kecuali ya kayak si Ucup, bisanya nyinyir doang, kritik doang tanpa dasar. Mana kritik dan nyinyirannya baca lagi tuh, saya lihat ya kan di videonya itu dia tuh baca begitu loh. Itu kan bukan hasil pikirannya dia, mungkin ada penulis skenarionya, ada penulis naskahnya. Apa? DPR ngeritik Bapak Aing, Bapak KDM? Waduh! Halo dulur, berita yang lagi hangat-hangatnya. Ada seorang anggota DPR yang mengkritik habis-habisan Bapak Aing, Bapak KDM TA. Menurut salah satu anggota DPR yang mengkritik Bapak Aing, bilang kalau Tatar Sunda terlalu seremoni cenah. Dengan alasan tidak tepat cenah mah. Ngayakeunana teh naon sababna? Sabab di saat masyarakat banyak yang kurang mampu, banyak masyarakat masih di bawah garis kemiskinan, kurang tepat kusabab UMKM ekonomi sedang melemah. Wey, selama ini kamu kemana atuh DPR? Da geuning ayana naon mah teu pernah sugan DPR langsung turun dina berita eueuh. Keukeuh we Bapak Aing. So bener teu naon-naon ge Bapak Aing yang harus dipertanyakan, harusnya kamu para DPR kamarana atuh ari kana ngeritik panghareupna tentang ekonomi melemah, tentang UMKM melemah. Itu bukan hanya di Jawa Barat tapi seluruh Indonesia. Paham itu? Sok euy geura malikir atunya aya teh pajabat nu nepi ka inget kana budayana geura sok. Di seluruh Indonesia asa can pernah aya daek mah euy aya nu ngingetan kana budaya bangsana sorangan. Ye dengekeun budaya Indonesia teh geus kalini ku budaya bangsa sejen, ku budaya bangsa luar. Tah Bapak aing mah erek ngaronjatkeun budaya anu aya ulah nepi ka leungit sirna ku budaya bangsa luar. Eta tujuanna teh tujuan paling utamana untuk menarik para wisatawan luar negeri. Pan meureun malah kitu oge mata aya engke pemasukan. Aduh, teu ngalalati sama nu ngararitik teh nya. Malikir atuh teu sarakola henteu baheula. Wey, saya sebagai warga Jawa Barat, saya sangat mendukung dan setuju dengan adanya Milang Kala Tatar Sunda. Bener teu, hayu urang ronjatkeun ku urang Sunda, lamun teu kurang rek kusaha deui, urang buktikeun ka dunia, urang buktikeun ke seluruh dunia bahwa Sunda aya. Pak Ucup bilang katanya KDM gak usah anti kritik dan gak boleh anti kritik. Pertanyaan gua, yang anti kritik itu siapa? Sedangkan seorang Kang Deddy Mulyadi menerima kritikan-kritikan, bahkan kritikan-kritikan tersebut menjadi multivitamin buat Kang Deddy Mulyadi untuk memperbaiki Jabar. Buktinya, perbaikan-perbaikan yang ada di Jabar hasil dari kritikan-kritikan masyarakat, dan hasilnya masyarakat dekat dengan Kang Deddy Mulyadi. Itu fakta Pak Ucup. Monitor Pak Ucup. Salam warga Jaga Desa. Seluruh para pembantu Pak Gubernur.
Tapi saya sepribadi merasa khawatir apa yang disampaikan pada rapat itu tidak sampai atau tidak sampai secara utuh. Ada dua hal, Pak Gubernur, Pak Pimpinan. Saya secara pribadi sangat meyakini bahwa cita-cita Pak Gubernur akan pendidikan dan kebudayaan memiliki cita-cita yang sangat luhur. Yang pertama terkait masalah kebudayaan, saya ingin membahas sedikit tentang Milangkala Tatar Sunda. Kegiatan perayaan Milangkala Tatar Sunda adalah ahistoris karena rangkaian acara tersebut hanya bersandar pada sejarah tanggal 18 Mei saja, yaitu tepat pada waktu 669 Masehi, tanpa ada referensi pasti bahwa rangkaian harus dilaksanakan selama 16 hari, yaitu dimulai sejak tanggal 2 Mei hingga 18 Mei. Serta acara tersebut, mohon maaf Pak Gubernur beserta jajaran, adalah inkonsisten terhadap runutan sejarah. Bagaimana bisa Tatar Sunda lahir dari perjalanan dimulai dari Sumedang kemudian berakhir di kota Bandung dengan hanya menyentuh 9 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Ini sama saja dengan mengajarkan sejarah Sunda yang salah terhadap masyarakat Jawa Barat dan pemerintah wajib memperbaiki itu. 2. Pemerintah harus mempertanggungjawabkan secara transparan segala hal penggunaan anggaran yang dikeluarkan dari keringat masyarakat untuk acara tersebut. Dengan perkiraan anggaran mencapai 2,7 miliar hanya untuk di 4 kabupaten saja. Lalu bagaimana dengan 5 kabupaten kota lainnya? Apakah itu dari anggaran daerah mereka sendiri? Serta bagaimana mungkin pemerintah menyatakan bahwa acara tersebut tanpa APBD sama sekali, tapi satu sisi diakui dalam perencanaan. Hal ini menghina logika pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 1 sekaligus melanggar UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaan Negara dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12B. 3. Pesta tersebut mencederai empati terhadap masyarakat Jawa Barat yang masih di bawah garis keharusnya, baik garis kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan recovery pasca bencana. Apalagi dilaksanakan setelah dan seharusnya pemerintah fokus memperbaiki diri di hadapan dokumen penilaian 1 tahun sebelumnya, yaitu LKPJ. Maka hentikan pesta itu, pertanggungjawabkan apa yang telah terlaksana serta ganti dan perbaiki semuanya dengan mengumpulkan para ahli sejarah Sunda, susun dan buat buku sejarah Sunda sesungguhnya. Kemudian sebarkan itu untuk dapat dipelajari anak-anak SD, SMP, SMA, dan masyarakat secara umum, dan biarkan anak-anak kita kelak ke depan mencintai sejarah Sunda dan budaya Sunda dengan referensi pasti, bukan lahir dari paksaan cinta seseorang yang buta cinta terhadap Sunda tersebut. Lalu kemudian Pak Gubernur izinkan saya membahas terkait masalah pendidikan, yaitu Sekolah Maung. Interupsi pimpinan. Yang pertama, Sekolah Maung memiliki konsep yang sangat baik Pak Gubernur, kita mengakui seluruhnya termasuk di seluruh anggota Komisi 5. Namun dalam pelaksanaan saat ini justru ibarat memberi garam pada lautan. Bagaimana konsep tersebut dapat diuji dengan baik jika dijalankan di sekolah-sekolah yang tanpa embel Sekolah Maung pun sudah menjadi sekolah unggulan. Kedua, jangan memberikan kesan tergesa-gesa hanya untuk memenuhi janji politik, yaitu mendirikan 10 sekolah kejuruan unggulan dengan boarding school di dalamnya. Maka hentikan proses Sekolah Maung saat ini dan kembalikan pelaksanaan kepada dokumen yang telah disepakati antara Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat dan Disdik Jawa Barat pada tanggal 27 Januari 2026, yaitu membangun 1 sekolah Maung di Tajuk Gede, Purwakarta. Jika ingin mendapat pembuktian di dunia pendidikan, saya harap maka cukup dengan menghilangkan disparitas antar lembaga pendidikan, naikkan lembaga pendidikan level C menjadi B, menjadi A seluruhnya, serta pastikan seluruh anak-anak Jawa Barat dapat sekolah, menikmati hasil pendidikan, serta bekerja atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Izin Ketua. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Iyyahu nasta'in wa iyyahu nasta'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, interupsi pimpinan. Ahmad Hidayat, fraksi Golkar, pimpinan. Ya, silakan.
Ya, pertama saya kira tadi hal yang disampaikan oleh rekan kita, Saudara Maulana, terkait penjelasan mengenai Tatar Sunda itu sudah dilakukan oleh teman-teman di Komisi 5. Saat itu seingat saya dihadiri oleh Pak Sekda, juga dihadiri oleh rekan-rekan dari... Itulah tadi ya beberapa cuplikan video yang teman-teman telah simak. Tentu dalam hal ini teman-teman boleh menyampaikan komentar, kemudian juga kritik dan juga saran bagi keberlangsungan channel Pajajaran Siliwangi ini untuk bisa lebih maju dan juga lebih berkembang. Jangan lupa tekan tombol like, kemudian komen dan juga subscribe. Jangan lupa di-share juga untuk teman-teman bisa membantu channel ini agar terus maju dan lebih berkembang lagi. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin.